Maksud gua, biar bagaimanapun semua manusia punya kesalahan. Begitupun gua, orang lain, orang yang mengerti agama aja punya kesalahan. Oh bukan, punya memes. Ini ada petisi nih, aku mau minta hotspot nih, ada petisi. Ini kan Nyai sesama seleb ya. Ada petisi stop Ayu Ting Ting jadi artis. Oh jangan dong, nggak boleh begitu. Maksud gua, biar bagaimanapun semua manusia punya kesalahan. Begitupun gua, orang lain, orang yang mengerti agama aja punya kesalahan gitu. Karena apalagi kita manusia biasa. Petisi-petisi itu kan hadir kan karena ada haters yang mau ngompori, akhirnya jadi kena semuanya imbasnya kan. Maksud gua nggak usah terlalu begitu. Cuma gara-gara bapak sama ibunya Ayu Ting Ting pergi ke salah satu rumah haters yang jadi hatersnya tidak ada di lokasi, tapi dia sedang bekerja di negara orang, yaitu alias TKW gitu kan. Ya buat gue nggak ada salahnya, namanya orang tua. Ketika satu orang menghujat anaknya keterlaluan, gue pun kalau memposisikan gue sebagai orang tua dan kebetulan gue orang tua, gue akan melakukan hal yang sama. Ya kalau tidak ketemu sama anaknya, at least kita bisa ngomong sama keluarganya baik-baik gitu. Kalau tahu nggak anak ibu melakukan ini, menghujat cucu saya, menghujat anak saya. Sebenarnya harus itu dikasih pelajaran untuk haters supaya haters itu tidak belagu dan tidak songong. Walaupun sebetulnya haters tuh sebenarnya gini ya, haters tuh dampaknya tidak pengaruh besar banget karena mereka hanya pembenci yang terlalu menikmati sampai akhirnya mereka pun tidak sadarkan diri sama atas perbuatan yang sebenarnya menyakitkan hati seseorang gitu, apalagi tidak mengenal secara langsung. Kebanyakan kan haters atau fans itu kan menyukai kita atau membenci kita tanpa mengenal pribadinya kita secara langsung, itu wajar saja gitu kan. Namanya seorang artis, konsekuensinya itu adalah dihujat, apalagi kalau artisnya itu kontroversi seperti gua atau dia pernah punya satu masalah sama satu artis lain dan akhirnya dia punya haters atau punya fans gitu kan. Buat gua sah-sah aja. Justru yang jadi masalahnya kan ketika jadi besar ini dan ada petisi boykot Ayu Ting Ting di TV itu kan gara-gara ada satu anggota DPR yang bilang kok bisa sih lewat PPKM bisa lewat penyekatan, kenapa lu harus komentarin dia gitu. Dia sebagai seorang tua, hak dia lah, sah-sah aja lah. Yang bisa menerobos itu kan bukan hanya ibunya Ayu Ting Ting atau bapaknya. Banyak kok, kenapa lu harus komentarin Ayu Ting Ting? Apa karena Ayu Ting Ting itu followersnya banyak sehingga lu jadi viral gitu, dan akhirnya lo bisa dapat simpati orang atau apa segala macem. Itu balik lagi dipertanyakan ke anggota DPR-nya itu. Emang lo nggak ada kerjaan lain selain ngurusin masalah penyekatan itu gitu kan. Sebenarnya banyak pertimbangan lah gitu. Tapi sih gue sebagai teman sesama artis ya, bukan gue membela Ayu Ting Ting, gue menaruh diri gue itu sebagai seorang orang tua gitu kan, yang anak gue dibully tanpa ada kesalahan gitu. Makanya kan gue bilang sama haters, ketika kalian benci sama satu artis, bencilah orangnya saja. Jangan kalian bawa keluarganya, jangan kalian bawa anaknya, jangan kalian bawa orang sudah yang tidak ada, alias sudah meninggal. Kadang-kadang kan haters tuh otaknya nggak dipakai gitu. Disambung-sambungin ke sini, disambung-sambungin ke situ. Nanti giliran dilaporin polisi ketangkep nangis-nangis, nanti giliran ketahuan alamatnya disamperin nggak terima. Jadi serba salah, maunya apa? Gitu. Tapi lu kan udah tahu nih, sempet ngubungin Ayu nggak, atau Ayu kan kalian berteman nih? Iya. Ya kalau gua kan ngelihat satu teman yang menurut gue baik ya, walaupun kita tidak dekat gitu kan, tidak teleponan tiap hari, tidak whatsappan tiap hari, tapi setidaknya kita pernah ketemu ya kan. Terus kalau kita ketemu pasti kita ngobrolnya panjang. Ya gue sesama teman ya gue cuma bisa bilang sabar gitu kan. Namanya manusia, selagi masih dikasih nafas sama Allah pasti masih ada cobaan terus dalam hidupnya, kecuali udah mati. Malah ada juga yang udah mati tetap aja ada masalah gitu kan. Jadi ya dihadapin aja masalah itu dengan baik. Makanya kalau hidup itu jangan dipikirin tapi dijalani gitu. Tapi maksudnya wajar nggak sih, emang seleb emang begitu ya? Maksudnya ada petisi seperti ini ya, orang kan pro kontra. Kesalahannya Ayu Ting Ting kan nggak berat. Kenapa dia harus diboykot? Ada petisi boykot Ayu Ting Ting. Kesalahannya dia apa? Gue cuma nanya itu. Katanya dia punya video bokep enggak? Kalian nggak pernah bisa lihat isi tubuhnya. Apa kesalahannya? Cuma gara-gara menerobos PPKM itu? Sama itu katanya waktu live di Brownies dia ada nendang salah satu tamu, padahal itu kondisi lagi live, katanya nggak pantas untuk seorang public. Nah itu dia, kalian gini ya,
sebagai penikmat TV, penikmat acara, kalian tidak pernah tahu sebelum kita on air, off air tuh kita selalu di briefing. Kita harus apa, mau bagaimana, ngomongnya nanti begini, nanti seperti ini. Kalian tuh nggak tahu gitu loh. Kalian tuh cuma taunya ketika sudah ada di TV, ditonton, that's it gitu. Kita mau ngejelasin juga kalian nggak nyampe. Jadi kalau ada pro dan kontra itu wajar karena kalian tidak pernah tahu yang kalian tahu. Yang tahu nih biasanya kan teman-teman wartawan ya kan, tahu dong keadaan kita kalau lagi syuting, ada briefingan, nanti ada gimmickan. Kan kita nggak mungkin kasih tahu dong. Itu kan masalah stasiun TV biar ratingnya naik atau bagaimana. Kita kan nggak tahu. Jadi udahlah, jadi penikmat televisi yang baik-baik aja udah gitu. Kalau memang ada yang tidak disukai, ya ada namanya direct message gitu kan, walaupun tidak dibaca ya yang penting kita sudah meluapkan isi hati kita daripada ditaruh di komen atau apa gitu kan. Kalau kayak gue nih contohnya, kalau gue lagi kesambet setan gue cari orangnya gitu, tapi kalau gue lagi santai dalam keadaan tenang gue biarin gitu. Sama ini dong Kaniki, perubahan Kaniki sekarang yang lebih kalem dan tertutup. Ya. Enggak, Instagram gue terbuka. Jadi kayak Bajunya lebih feminim Iya. sekarang. kayak hari ini nih bajunya nih. Ya karena gue tergantung mood sih. Gue lagi cinta Indonesia kan, karena Indonesia baru menang Olimpiade bulu tangkis ganda putri setelah sekian puluh tahun tidak pernah. Jadi gue merasa bangga sebagai orang Indonesia. Gue pakailah beberapa apa namanya ini koleksi batik dari Bunda Ana